Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di Jalan Kampus Ilmu Hikmah. Ada sebuah pertanyaan ya. Apa yang mengubah ya amalan putih menjadi hitam? Ya, contoh kasus amalan surat Yusuf ayat 4. Ini kan putih ya. Bisa menjadi hitam, ya bisa saja. Ya. Misalkan ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf, Anda sertai dengan tumbal. Ada seperti itu. Ya. Anda juga ya mengamalkan surat Yusuf dibaca dari belakang sampai ke depan. Ada seperti itu. Ya, jadi putih jadi hitam. Nah, itu kaitannya dengan teknis ya. Kaitannya dengan teknis mengamalkan. Ibaratnya itu melecehkan amalan tersebut. Itu juga bisa menjadi hitam. Ada juga apa itu? Ketika sudah berhasil gitu ya. Niatmu jelek. Ya, Anda memperlakukan targetmu itu jelek, itu juga bisa menjadi hitam. Ya, jadi cara menggunakannya hitam, ya, teknis yang Anda lakukan hitam juga bisa. Ya, pada dasarnya tergantung niat ya, tergantung pikiran kita, tergantung batin kita, juga tergantung tindakan kita. Ketika niat kita positif, ya, misalkan niat positif, ya supaya saya punya pendamping misalnya, niatkan yang positif toh, pikiran positif tidak macam-macam ya, memang untuk jadikan pendamping, bukan untuk balas dendam. Banyak toh mengamalkan amalan pengasihan untuk balas dendam ya, dulu dihina misalkan ya, itu positif bisa jadi negatif ya. Pokoknya hal-hal yang katakanlah bersifat jelek ya, entah itu dalam pikiranmu jelek, dalam batinmu jelek, tindakanmu jelek, tiga elemen itu jelek ya, salah satu saja itu akan berubah menjadi negatif. Tapi kalau pengasihan yang sifatnya negatif, tidak mungkin bisa menjadi positif, tidak mungkin ya. Kenapa? Karena di awal saja sudah bersekutu dengan setan, sudah bersekutu dengan iblis. Itu bedanya di situ. Yang positif bisa negatif ya, karena pikiran kita negatif, niat kita negatif, tindakan kita negatif. Yang negatif tidak akan bisa menjadi positif karena di awal pelaksanaannya sudah negatif ya. Makanya teman-teman kampus ilmu hikmah, ketika Anda memutuskan untuk mengamalkan sebuah amalan pengasihan, pikiranmu kudu positif ya. Jangan hanya menuruti hawa nafsu ya, supaya energi yang muncul ya, yang Anda lontarkan itu benar-benar energi murni gitu loh ya, didorong dengan doa ya. Jadi pikiran positif, batin yang positif, tindakan yang positif. Tindakan positif itu seperti apa? Ya misalkan ya, saya mengamalkan amalan pengasihan habis sholat 5 waktu, itu kan tindakan positif ya. Tata caranya saya harus berwudu dulu ya, tempat yang bersih ya. Tindakan positif itu seperti itu ya. Beda dengan tindakan yang negatif ya, yaitu tadi saya mengamalkan amalan pengasihan, saya balik, saya mengamalkan amalan pengasihan ya, di tempat yang angker. Itu ada seperti itu. Saya membuat raja dari darah, semua macam-macam, banyak sebenarnya, darah haid misalnya. Ada ilmu semacam itu ada. Ya, ilmu hitam itu kebanyakan seperti itu. Ya. Pengabdian kepada setan biasanya seperti itu. Ya. Berat teman-teman ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini sudah bisa memberikan gambaran ya, gambaran bagi diri Anda ketika mengamalkan amalan pengasihan itu. Ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, niatmu positif, tindakanmu positif ya, pikiranmu positif, batin positif, tidak akan berdampak ngefek. Ada yang komentar,
Saya mengamalkan amalan pengajian, dampak buruknya istri orang tergila-gila dengan saya. Itu salah di dalam mengamalkan. Ya. Salah di dalam mengamalkan. Visualisasinya sudah salah. Niatnya juga sudah salah. Pikirannya juga sudah salah. Batinnya sudah salah. Akhirnya apa? Melenceng kemana-mana. Ya resikonya ya Anda. Ya, pasti ya setiap tindakan ya, setiap tindakan itu kita harus mempertanggungjawabkan. Misalkan ya, Anda mengamalkan amalan pengajian, terus istri orang tergila-gila dengan Anda, terus Anda melakukan perbuatan yang zina misalnya, ya hidupmu pasti akan berantakan seumur hidup. Loh ya, itu adalah konsekuensi gitu ya. Tapi kalau Anda katakanlah mengamalkan amalan pengajian untuk target yang masih single ya, nah, terus bisa menjadi pasangan Anda ya, itu tidak akan ada efek yang sepanjang Anda bisa menyayangi dengan sepenuh hati. Ya, pengajian itu juga sama saja dengan ikhtiar ya, ikhtiar melalui jalur langit ya. Jalur darat Anda tidak bisa, misalkan ya jalur darat Anda tidak bisa karena Anda ini tidak punya apa-apa ya. Motor tidak punya ya, mobil tidak punya, rumah tidak punya ya, cuma Anda sudah bekerja gitu, bisa mencukupi itu saja, maka Anda menggunakan jalur langit, bisa seperti itu ya, tidak ada masalah. Tapi beda lagi ketika Anda ini pengangguran ya, terus Anda mengamalkan amalan pengajian, terus niatmu supaya Anda itu dirumati ya, tahu dirumati, jaga no ya, supaya Anda dipelihara oleh orang yang Anda pengasihani itu. Itu kan niat jelek, pikiran jelek, itu juga akan berdampak negatif terhadap diri Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu.